hanya kelas ini yang masih ramai, yang lain sudah tertutup, sudah mulai belajar. Ini masih ramai, masih pada ngobrol. Ya, siapa yang pikat hari ini? Coba yang pikat tolong dipungut dulu sampahnya, kemudian buang ke tempat sampah. Pelajaran apa? Seni budaya. Anak-anak, sambil kita menunggu Papian, mudah-mudahan beliau masih di perjalanan, barangkali ada kendala dengan kendaraan dan sebagainya. Bapak minta waktu kalian untuk menyampaikan beberapa hal terkait perjalanan kita ke depan. Boleh? Boleh. Bapak ingin menyampaikan terkait dengan kondisi negara kita yang sekarang sudah dilanda COVID-19. Ya, kita sudah berapa lama tidak bertatap muka. Sekarang karena kondisi Kabupaten Pandeglang ada membuat, kita sudah dibolehkan tatap muka, meskipun dengan kondisi terbatas. Dan ada syarat juga yang harus kalian semuanya harus sudah divaksin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, hampir semua sudah divaksin. Luar biasa. Mengucapkan terima kasih bahwa juga sudah divaksin. Mudah-mudahan yang lain yang belum divaksin segera. Karena kondisi kita BDR atau PTM akan menentukan hal itu. Selamat pagi Pak Pian. Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bisa nanti habis istirahat ketemu Bapak ya di ruangan kita ngobrol. Ada apa Pak? Oh enggak, mau ngobrol saja. Oh iya, Ya. siap. Tunggu Pak ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Pian. Ya, siap Pak. Pak Ben balik ke mana? Aduh, aing panggil kepala euy. Naonnya? Penyaho. Ya. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Ya, silakan duduk Pak Pian. Ya, terima kasih Pak Pian sudah bersedia memenuhi undangan saya untuk ngobrol Pak. Kebetulan saya perhatikan daftar hadir Bapak ini sudah 3 hari ini agak terganggu. Datangnya agak siang, kemudian pulang juga cepat-cepat. Lalu tadi kebetulan saya lihat ke kelas pagi-pagi yang lain sudah masuk, sementara kelas 9G itu masih anaknya pada ngobrol, masih ribut, pintunya nggak ditutup. Kelas juga masih belum dibersihkan. Saya tanya ternyata itu jam Bapak gitu. Akhirnya saya isi Pak biar anak tidak berkeliaran. Saya sampaikan hal-hal yang saya anggap perlu diketahui anak. Dan tadi saya masuk ke ruang guru, ternyata hanya ada Bapak di ruang guru.
dengan apa, di penglihatan saya sepertinya Bapak menghadapi masalah. Barangkali itu bisa kita sharing Pak, mudah-mudahan ketemu solusinya. Jadi begini Pak ya, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Dalam 3 hari ini memang saya akui saya tidak masuk ke kelas. Sebenarnya saya juga berat untuk mengungkapkan ke Bapak, tapi berhubung memang ini harus saya jelaskan, jadi ya, malu tidak malu ya saya harus menjelaskan ini kepada Bapak. Sebenarnya dalam 3 hari ini Pak, saya memikirkan tentang kredit Pak. Saya punya cicilan online dan sudah habis waktunya. Tapi dalam beberapa hari ini saya sangat bingung gitu Pak untuk membayar cicilan tersebut. Berhubung Bapak sendiri tahulah kondisi saya sebagai guru seperti apa. Jadi itu yang sangat membebani pikiran saya selama 3 hari ini. Selama 3 hari ini saya kesana kemari Pak untuk mencari sampingan ya untuk bisa melunasi hal tersebut. Saya cari-cari di online, saya cari-cari referensi Pak gitu ya. Tapi ya akhirnya begitu Pak. Akhirnya jadi kemana-mana. Mungkin Bapak sendiri tahu dengan kondisi saya seperti yang Bapak lihat tadi Pak. Saya sekali lagi mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk meninggalkan kewajiban saya terhadap anak-anak di kelas. Tetapi ya, itu sangat mengganggu pikiran saya Pak. Dan saya benar-benar sudah mentok. Jujur Pak, saya sudah sangat mentok untuk bisa melunasi tagihan ini. Mohon saya dimaafkan Pak. Bukan saya berarti melalaikan kewajiban saya untuk mengajar anak-anak di kelas. Pak Pian, terima kasih sudah mau sharing. Saya mulai ada gambaran. Terus terang 3 hari ini saya memikirkan Pak Pian agak bingung karena ini bukan Pak Pian yang saya kenal. Pak Pian itu biasanya bersemangat, penuh dedikasi dan disukai anak-anak. Tapi ternyata di 3 hari ini ya karena ada kondisi yang tadi saya maklum, hanya mungkin kalau kita dengar di media sosial, di pemberitaan televisi, memang sedang booming ini terkait dengan pinjaman online Pak. Mungkin yang Pak Pian alami juga ini bukan kesalahan Pak Pian sepenuhnya, karena bisa terjadi seperti yang saya dengar ketika kita ikuti satu aplikasi, kita pinjamnya hanya 5 juta, ternyata aplikasi lain nebeng. Yang tadinya 5 juta ternyata 10 aplikasi ikut kan jadi 50 juta ya. Wah, jadi membengkak dan waktu pelunasannya kan biasanya hanya hitungan hari ya, ada yang bulan gitu. Ini pasti luar biasa. Aplikasi yang satu menawarkan sekian, jasanya hanya beberapa persen, ternyata aplikasi yang nebeng jasanya sampai 65%. Saya maklum, mungkin saran saya solusinya coba Pak Pian ikuti anjuran dari kepolisian. Kalau menemui masalah ini jangan kemudian diatasi sendiri, apalagi berhadapan dengan para debt collector yang kita tahu seperti apa. Coba Pak Pian buat laporan ke kepolisian supaya ada penanganan. Mudah-mudahan ini bisa cepat menjadi solusi dan Pak Pian kembali seperti Pak Pian yang saya kenal dulu. Oke, siap Pak. Baik Pak Pian, terima kasih sudah mau berbagi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga buat Pak Pian. Hati-hati dengan aplikasi, apalagi terkait dengan pinjaman online. Kemudian hati-hati juga dengan pengambilan keputusan, karena ini akan berdampak pada tugas kita sebagai ASN. Sementara harapan saya Pak Pian kembali menjadi Pak Pian yang saya kenal, bersemangat, penuh dedikasi, dan menjalankan tugas sebaik mungkin. Kita harus selalu ingat bahwa sebagai ASN kita punya tanggung jawab. Kita harus melaksanakan apa-apa yang sudah kita sumpah untuk melaksanakannya. Dulu kita berjanji ada sumpah jabatan,
Kemudian kita juga harus mematuhi semua aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 53. Dan yang lebih penting mungkin di sekolah kita sedang dilaksanakan pendidikan anti korupsi. Kita sedang menerapkan pembiasaan kepada anak sejak dini untuk mengenal hal-hal yang terkait dengan korupsi dan sebisa mungkin dihindari. Nah, saya ingin ini bisa diberikan suri teladan oleh para guru. Ya, anggapan pendapat saya akan lebih mudah menerapkan pemahaman kepada anak melalui suri teladan dari orang dewasa di lingkungannya daripada kita menyampaikan berbagai teori termasuk tentang korupsi ini. Jadi Pak Pian, sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan Bapak bisa secepatnya kembali ke jalur yang semestinya. Silahkan, barangkali Bapak masih ada jam di kelas, kembali ke kelas, atau kalau memang sudah kosong Bapak mau kembali ke ruang guru, saya persilakan. Terima kasih Pak atas pengertian Bapak terhadap kondisi saya sekarang ini. Terima kasih juga atas tadi saran dan solusinya. Yang mudah-mudahan kondisi saya segera bisa stabil lagi Pak. Insya Allah untuk kewajiban saya mengajar sesuai jadwal insya Allah akan saya penuhi. Yang mudah-mudahan saya bisa segera memulihkan diri sendiri Pak. Terima kasih Pak.